Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to our channel. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia Putri, nomor absen 32, kelas 11 MIPA 1. Sekolah saya dari SMA Negeri 1 Gemolong. Nah, di sini saya diberi tugas oleh guru saya yang bernama Bu Yogianti SPD, yaitu guru biologi saya di SMA. Saya diberikan tugas oleh guru saya untuk menerangkan sedikit materi tentang jaringan tumbuhan. Oke, menurut saya dari tugas yang diberikan guru saya ini sangat bermanfaat sekali untuk saya karena saya diberikan tugas untuk membuat video. Nah, di situ saya bisa menjadi orang yang lebih kreatif lagi untuk menjadi editor video. Lalu, selain itu, saya bisa menjadi lebih berani lagi, lebih terampil saat berbicara, dan juga yang paling penting yaitu sedikit-sedikit menghilangkan rasa malas dari diri saya sendiri. Jadi, buat Bu Yogi yang sedang menonton video kali ini, saya berterima kasih kepada Anda karena Bu Yogi telah membimbing saya dengan maksimal. Tidak hanya saya, tetapi juga teman-teman saya yang ada di kelas MIPA 1 maupun MIPA 2. Terima kasih sekali untuk Bu Yogianti SPD. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, jangan lupa, karena subscribe itu gratis tanpa bayar dan tanpa dipungut pajak. Oke. Oke, teman-temanku sekalian, apa sih jaringan tumbuhan itu? Oke, teman-teman, jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel yang memiliki asal, bentuk, fungsi, dan struktur yang sama. Nah, jaringan tumbuhan ini sangat berguna sekali atau sangat berfungsi sekali untuk pertumbuhan pada tubuh tumbuhan. Dan pada jaringan tumbuhan ini dibagi menjadi dua. Ada jaringan meristem atau jaringan muda, dan yang kedua adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen. Nah, di video saat ini saya hanya menjelaskan tentang jaringan permanen karena yang jaringan meristem ini akan dijelaskan oleh teman saya yang lain karena materi ini dibagi kepada teman-teman saya satu kelas. Teman-teman, apa sih jaringan permanen itu? Diambil kata permanen, kita pasti sering ya dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar kata permanen karena kita sering mendengarnya dan juga sering mengucapkannya juga. Dari kata permanen, kita bisa tahu nih kalau arti kata permanen itu berarti tetap. Ya, seperti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, permanen yaitu berarti tetap atau tidak berubah dalam jangka waktu dekat. Apa hubungannya dengan jaringan permanen? Oke, pengertian dari jaringan permanen adalah yaitu jaringan yang sudah tidak membelah kembali atau jaringan yang tidak aktif lagi. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa sebelumnya jaringan permanen adalah sebuah jaringan meristem yang aktif membelah, dan jika aktif membelah, pastinya ia akan aktif bergerak, bukan? Nah, setelah ia menjadi jaringan yang dewasa atau jaringan permanen, ia akan menjadi jaringan yang tetap atau tidak berubah-ubah, sehingga dia tidak akan atau jarang sekali melakukan pembelahan, sehingga jaringan permanen disebut juga sebagai jaringan yang tetap dan jaringan dewasa. Lalu, apakah jaringan permanen ini memiliki karakteristik? Tentu saja punya, bahkan karakteristiknya cukup banyak. Oke, yang pertama yaitu tidak membelah atau selnya sudah tidak aktif membelah. Karena pada jaringan dewasa ini, jaringannya sudah memiliki fungsi khusus. Lalu, karena memiliki fungsi khusus inilah, jaringan tersebut sel-selnya tidak membelah kembali dan menjadi jaringan tetap. Kedua, sudah berdiferensiasi atau terspesifikasi. Nah, di sini memiliki arti yang sebelumnya hanya biasa saja atau tidak memiliki fungsi khusus. Setelah berdiferensiasi, ia atau jaringan permanen ini memiliki fungsi yang khusus pada tumbuhan. Lalu, yang ketiga, memiliki ruang antar sel.
Berbeda dengan jaringan meristem, karena pada jaringan meristem ini mereka aktif membelah. Namun, pada jaringan permanen ini mereka tidak aktif membelah, sehingga timbul banyak ruang-ruangan di antara banyak sel tersebut. Lalu, yang keempat, ia memiliki sel yang berdinding sangat tebal atau dalam jangka waktu lama ia akan menebal, dan semakin menebal. Yang kelima, ia memiliki sel yang aktif dan sel yang tidak aktif. Yang keenam, ia memiliki sel yang besar namun nukleusnya sangat kecil. Berbeda dengan jaringan meristem, karena jaringan meristem memiliki sel yang kecil namun nukleusnya terlihat besar, memiliki vakuola dan plastida yang sudah berkembang. Nah, hal ini berfungsi atau memiliki fungsi khusus pada suatu tumbuhan karena vakuola dan plastida sangat berperan sekali dalam pertumbuhan tubuh tumbuhan. Lalu, ngomong-ngomong, jaringan permanen ini dibagi menjadi berapa ya? Jaringan permanen dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis bisa disebut juga sebagai jaringan pelindung pada tumbuhan. Lalu, yang kedua yaitu jaringan parenkim atau jaringan dasar. Yang ketiga yaitu jaringan penguat, yaitu jaringan sebagai jaringan penyokong pada tumbuhan. Dan yang keempat yaitu jaringan pengangkut, terdiri dari xilem dan floem. Dan yang terakhir yaitu jaringan periderm, yaitu sebagai memiliki fungsi sekunder yaitu pengganti jaringan epidermis. Nah, di sini berfungsi juga untuk melindungi tubuh pada tumbuhan. Bagian-bagian dari jaringan permanen ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya pada video selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk tonton video selanjutnya karena dengan video ini kalian bisa menambah ilmu kalian tentang biologi, khususnya pada pelajaran jaringan tumbuhan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Oke? Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.